pidana perdagangan orang terjadi di tiap negara dan tiap sektor industri. Contohnya di bidang perkebunan, garmen, konstruksi, ataupun transportasi. Tidak ada industri yang kebal terhadap perdagangan orang. Dengan adanya situasi seperti ini, maka dibutuhkan kerjasama dari berbagai pihak, pemerintah, NGO, masyarakat, dan juga sektor swasta dalam memberantas perdagangan orang. Melihat pentingnya keterlibatan sektor swasta dalam memerangi tindak pidana perdagangan orang, IOM berkolaborasi dengan sektor swasta untuk mempromosikan rantai pasokan yang bersih dan juga proses rekrutmen yang etis. Beberapa sektor swasta di Indonesia juga sudah menyadari akan bahaya perdagangan orang dan secara proaktif mendukung upaya pencegahan perdagangan orang. Salah satunya adalah startup transportasi daring, Grab. Sejak tahun 2019, Grab menginisiasi keterlibatan dalam upaya pencegahan perdagangan orang di 8 negara Asia Tenggara tempatnya beroperasi. Dimulai dari Indonesia, Filipina, Kamboja, dan Myanmar. Di Indonesia, Grab telah bekerja sama dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK pada tahun 2019. Grab juga sudah memiliki kerjasama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Kemen PPPA sejak tahun 2020. Yang salah satu fokusnya adalah upaya pencegahan dan pelaporan dugaan kasus tindak pidana perdagangan orang dan eksploitasi seksual komersial anak di Indonesia. Kerjasama Grab dengan pemerintah dalam mencegah perdagangan orang diimplementasikan dalam bentuk edukasi mitra pengemudi agar memahami apa itu perdagangan orang, ciri-ciri kejahatan, dan cara pelaporan kepada pihak berwajib melalui platform pelatihan digital yang bernama Grab Academy. Di Indonesia, lebih dari 250.000 mitra pengemudi telah mengikuti pelatihan ini. Sementara di Asia Tenggara, lebih dari 430.000 mitra pengemudi yang telah mengikutinya. Selain dalam bentuk pelatihan digital, Grab juga ikut mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya perlindungan anak dan informasi kanal hotline pelaporan Kemen PPPA, KPAI, dan LPSK melalui aplikasi pengguna Grab pada peringatan Hari Anak Nasional tanggal 23 Juli lalu. Grab memiliki misi Grab for Good yang ditujukan untuk memberikan dampak positif untuk masyarakat melalui teknologi, termasuk isu-isu perdagangan orang. Kami sadar adanya kemungkinan mitra pengemudi Grab dalam memberikan layanannya di bidang transportasi tanpa sengaja bersentuhan dengan isu perdagangan orang. Mengingat perdagangan orang adalah kejahatan lintas negara, sedangkan kami, Grab, adalah layanan aplikasi serba bisa yang menaungi jutaan mitra di 8 negara di seluruh Asia Tenggara. Kami ingin berperan aktif dan menjadi yang terdepan dalam upaya pemberantasan perdagangan orang, baik di Indonesia maupun di Asia Tenggara. Sejak awal, Grab didirikan dengan keselamatan sebagai DNA dari layanan kami, baik untuk penumpang maupun mitra pengemudi. Karena itu perhatian kami terhadap isu-isu keselamatan sangatlah besar. Salah satu co-founder Grab, Yuling Tan, ia adalah seorang perempuan yang dulunya bekerja sebagai konsultan, sering bekerja malam karena lembur. Setiap kali pulang kantor malam dan naik taksi, ia sering merasa tidak aman, sehingga ia bercita-cita untuk membuat layanan yang aman untuk semua. Itu sebabnya aplikasi Grab memiliki teknologi keamanan dan keselamatan yang terdepan. Di antaranya ada tombol darurat, fitur membagikan perjalanan, penyamaran nomor telepon, sampai pada teknologi verifikasi wajah, baik untuk penumpang maupun mitra pengemudi. Saat ini layanan Grab tersedia di 236 kota di seluruh Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke, dengan cakupan yang demikian luas. Edukasi tentang perdagangan orang tidak efektif jika dilakukan dengan model konvensional seperti model tatap muka. Karena Grab adalah perusahaan teknologi, solusi kami adalah pelatihan online melalui yang kami sebut dengan Grab Academy.
jenis pelatihan Grab Academy sangat efektif untuk model bisnis Grab karena bisa dilakukan kapan saja, hasilnya terukur, dan bisa difokuskan ke daerah sasaran. Selain pencegahan perdagangan orang melalui fitur Grab Academy, kami juga memberikan pelatihan online lainnya seperti pencegahan kekerasan seksual bekerjasama dengan Komnas Perempuan, literasi digital bermitra dengan Microsoft, sampai pada pelatihan food photography untuk mitra-mitra merchant GrabFood kami. Grab juga bangga karena dua mitra pengemudi Grab Bike kami, Steven Agustinus dan Ari Iswantoro, pernah mendapatkan apresiasi dari LPSK di tahun 2019 karena kontribusi mereka dalam penyelamatan seorang korban perdagangan anak di daerah Bekasi. Bersama ini kami teguhkan kembali komitmen kami dalam isu-isu keselamatan dan untuk terus berperan aktif dalam upaya-upaya pencegahan perdagangan orang, menjalin kolaborasi dan kerjasama dengan banyak pihak untuk memastikan kita dapat membasmi kejahatan perdagangan orang di Indonesia. Dari kantor Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia di Jakarta, saya Livia Iskandar, Wakil Ketua Pemenuhan Hak Saksi dan Korban, ingin mengucapkan selamat Hari Anti Perdagangan Orang Sedunia. Tindak pidana perdagangan orang merupakan tindak pidana yang sistematis dan terorganisir yang melibatkan banyak aktor. Sehingga guna memerangi dan memberantas tindak pidana ini, diperlukan dukungan dan kerjasama dari kementerian lembaga, elemen masyarakat maupun sektor swasta. Dengan adanya upaya yang sungguh-sungguh diwujudkan dalam kerja cerdas dan kerja keras bersama, maka diharapkan dapat menghapus tindak pidana perdagangan orang dari muka bumi. Akhiri perdagangan orang